Jadi ketika Al-Quran dilakukan, maka akan jadi tambah lagi dari sisi keindahannya. Sudah artinya indah, maknanya indah, ditambah lagi membawakan dengan lagu-lagu yang indah, justru akan membuat indah lagi Al-Quran itu sendiri. Walaupun Al-Quran itu sudah indah. Kegiatan Tahsin Al-Quran yang digelar oleh Subdit Lembaga Tilawah dan Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, Direktorat Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berlanjut pada episode ketiga. Ruang Ramadan kali ini kita belajar tentang makhorijul huruf dan sifat huruf dalam Al-Quran bersama Dewan Hakim MTQ Nasional 2022, Umi Husnul Khotimah. Tak lupa, Ruang Ramadan kali ini juga menghadirkan Qori Muda juara 2 MTQ Internasional di Brunei Darussalam pada tahun 2017. Ia adalah Ustadz Ilham Mahmudin. Ustadz Ilham Mahmudin merupakan santri lulusan Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sejak tahun 2005, Ustadz Ilham sudah menekuni dan mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu nazom, dan bacaan tilawah di pesantren. Saat kanak-kanak, Ustadz Ilham sudah tertarik dengan ayat Al-Quran yang dibacakan dengan nada-nada yang indah. Ketertarikannya saat itu berawal dari seringnya mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang sering diputar di masjid-masjid di lingkungannya. Sejak tahun 2003 masuk di usia mungkin 11 tahun, pada kelas 4 SD atau kelas 5 saya mulai tertarik dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang menggunakan nada atau menggunakan nazam. Pada saat itu banyak sekali terdengar di masjid-masjid dengan alunan-alunan suara yang indah yang disetel oleh DKM masjid. Dari situlah alhamdulillah saya tertarik untuk dapat bisa belajar membaca Al-Quran dengan nada-nada yang indah. Ketertarikannya ini kemudian disadari oleh orang tuanya dan mengarahkannya untuk belajar ilmu Al-Quran lebih dalam lagi. Momen di pesantren pun jadi salah satu momen yang tak terlupakan bagi Ustadz Ilham. Ia mengaku sangat senang karena mulai dari lingkungan hingga teman-temannya selalu semangat untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Yang utama dari orang tua. Nah, orang tua mengarahkan untuk dapat belajar Al-Quran lebih dalam lagi. Nah, mengikuti motivasi dari dalam diri sendiri. Alhamdulillah motivasi itu dua-duanya sinkron, akhirnya dapat dijalankan dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Momen itu datang memang ketika saya menyadari bahwa sepertinya Al-Quran ini enak untuk dibaca dengan nada lebih indah gitu, dan orang tua pun menyadari bahwa kok kayaknya suara anak saya ini agak lumayan gitu, karena sebelumnya memang background saya suka menyanyi qasidah. Saat usia remaja, Qori Muda kelahiran tahun 1993 ini sudah menjuarai MTQ tingkat provinsi hingga nasional. Pada tahun 2017, ia mendapatkan undangan dari Kementerian Agama untuk mengikuti MTQ Internasional di Brunei Darussalam. Sebelum masuk SMP atau sebelum masuk pesantren, dulu saya sudah mengikuti namanya Porsema, Pekan Seni Madrasah. Salah satunya di situ yang dilombakan ada baca Quran. Nah, mungkin dari situ saya belajar ilmu nagom gitu. Akhirnya tidak dapat. Pernah dapat masuk lagi ke wali kota, masuk lagi ke provinsi, tidak dapat. Akhirnya 2005 saya masuk pesantren, ikut kanak-kanak, berapa kali saya mencoba terus hampir di bidang anak-anak saya nggak dapat gitu. Adapun dapat paling cuma di kabupaten atau di kecamatan gitu, dia sampai ke tingkat selanjutnya. Alhamdulillah
mulai ada peningkatan tuh ketika memang umur remaja. Di umur SMA kelas 1 dan kelas 2, pada saat itu saya mulai meningkat di cabang tilawah golongan remaja. Nah, pada saat alhamdulillah Allah berikan kesempatan saya mendapatkan posisi pertama di tingkat provinsi, lalu dikirim ke tingkat nasional. Waktu itu nasional masih dalam peringkat harapan 3 atau ke-6 di tahun 2010. Akhirnya tahun berikutnya mencoba lagi di tahun 2014. Alhamdulillah di provinsinya dapat lagi ke-1 dan masuk nasional. Alhamdulillah Allah takdirkan dapat peringkat kedua pada saat itu. Itu sudah luar biasa, dari sekian banyaknya peserta Allah takdirkan dapat 2. 2017 alhamdulillah dapat undangan dari Kemenak untuk mewakili Indonesia untuk berangkat ke Brunei Darussalam waktu itu. Dengan tidak menyangka tentunya. Alhamdulillah dengan izin Allah pun Allah takdirkan dapat di posisi kedua, tentunya berkat daripada bimbingan guru-guru, doa orang tua, dan dukungan para teman-teman dan juga yang lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih terus menggeluti di bidang ilmu nazaw. Meski sudah menorehkan berbagai prestasi, tujuan utama Ustadz Ilham adalah bagaimana Al-Quran bisa terus diturunkan ke generasi selanjutnya, bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan tentunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kalau untuk menjadi juara, saya rasa itu hanya buat di dunia ya, saya istilahnya. Jadi juara itu hanya posisikan di mata manusia ya. Pusat tertingginya mungkin bagaimana Al-Quran ini dapat kita salurkan ke generasi-generasi setelah kita gitu, dan dapat bermanfaat pada orang-orang setelah kita gitu. Itu sih puncak tertinggi saya gitu. Jadi kalau secara prestasi mungkin siapapun orang bisa prestasi, cuma mudah-mudahan nggak cuma prestasi di bidang MTQ, mudah-mudahan ilmu ini pun dapat bisa ditularkan atau diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya dan dapat bermanfaat hingga dunia dan akhirat gitu. Tak cukup hanya saat menjadi santri saja, hingga kini pun ia mengatakan akan terus belajar dan menggeluti ilmu Al-Quran. Terakhir, Ustadz Ilham berpesan, sebagaimana hadis Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya, satu sih berangkat dari hadis Nabi tadi ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita ingat ke situ terus, kita akan terus semangat. Gak hadis Nabi lagi, zayyinul Quran bi aswatikum, atau hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Nah, itulah anjuran Nabi bagaimana kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan nada yang indah, dengan lagu yang indah. Buat teman-teman sekalian, ayo sama-sama kita belajar. Tentunya saya pun masih terus belajar pada guru-guru untuk dapat terus memperbaiki bacaan dengan bagus, baik, dan indah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati